Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Aurelia Putri dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 7 akan menjelaskan sedikit tentang materi kedatangan tentara sekutu dan nikah ke Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat setelah terjadinya peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Saat itu, Indonesia yang sedang dikuasai Jepang mengalami kekosongan kekuasaan atau yang biasa disebut dengan vacuum power. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, pada 16 September 1945, sekelompok perwakilan sekutu berhasil mendarat di wilayah Tanjung Priok. Kedatangan sekutu tersebut awalnya disambut baik oleh masyarakat kita seperti kedatangan Jepang dahulu. Tapi, ketika rakyat kita tahu bahwa mereka akan bertemu dengan nikah, rakyat kita pun mulai curiga. Setelah berhasil menang dalam Perang Dunia Kedua, kemudian pasukan sekutu yang mendapat tugas masuk ke Indonesia adalah tentara kerajaan Inggris yang dibagi menjadi dua, yaitu SEAC atau South East Asia Command yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten untuk wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua yaitu SWPC atau South West Pacific Command untuk wilayah Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia bagian barat adalah AFNI atau Elite Forces Netherlands East Indies yang dibentuk oleh Mountbatten di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Christison. AFNI ini memiliki beberapa tugas seperti 1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interneret sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. 5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka ke pengadilan. Oh iya, kira-kira apa ya yang melatar belakangi kedatangan tentara sekutu dan nikah ke Indonesia? Jadi, pihak sekutu dan Belanda tahu bahwa Indonesia pasti sedang mengalami vacuum power. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan antara Belanda dan Inggris yang menghasilkan Civil Affairs Agreement yang berisi tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris ke Belanda. Alasan datangnya mereka ke Indonesia karena tentu saja Belanda ingin kembali menjajah Indonesia atau menguasai Indonesia. Selain itu, karena menang atas Perang Dunia Kedua, pihak sekutu itu merasa bahwa mereka itu harus bertanggung jawab penuh atas wilayah-wilayah yang dijajah oleh Jepang, termasuk negara Indonesia. Akan tetapi, karena negara kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, dan karena keinginan rakyat kita untuk mempertahankan kemerdekaan, terjadilah pertentangan antara Indonesia dengan sekutu dan Belanda yang memicu beberapa konflik di beberapa daerah. Kondisi ini pun bertambah buruk karena Nika mempersenjatai kembali KNIL. Akhirnya, konflik antar Indonesia dengan sekutu dan Nika ini pun berakhir dengan melibatkan peran dunia internasional. Karena keinginan rakyat kita untuk tetap mempertahankan negara. Inggris pun meninggalkan Indonesia dan SEAC atau South East Asia Command dibubarkan pada Juni 1946 yang kemudian diganti dengan Temporary Administrative Service. Kemudian saya akan menjelaskan 4 fakta kedatangan Nika dan tentara sekutu. Fakta yang pertama, tentara Nika tidak suka teriakan merdeka. Saat pasukan Nika datang membonceng tentara sekutu, dalam sekejap mata kota Jakarta yang sebelumnya tenang berubah menjadi mencekam hingga membangkitkan semangat bergelora dari para pemuda. Tak hanya itu, seluruh rakyat Indonesia pun bersatu untuk melawan pasukan Van Mook, meski hanya berbekal senjata bambu runcing dan beberapa senjata yang berhasil dilucuti dari tentara Jepang. Mereka siap mati demi mempertahankan kemerdekaan rakyat Indonesia.
Tepat pada 1 September 1945, Pekik Merdeka pun menjadi salam nasional yang telah disahkan. Pada masa revolusioner itu juga, setiap kali berjumpa dengan kawannya, para pemuda akan memekik "Merdeka Bung!" yang menjadi kalimat paling dibenci tentara Nika. Fakta yang kedua, orang Indonesia atau orang pribumi dalam Nika. Di kondisi Indonesia yang tidak stabil pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan pun, membuat sebagian orang memutuskan untuk mengubah profesinya. Berubahnya profesi ini pun menjadi hal lazim dan umum di kalangan masyarakat pada saat itu. Tidak aneh jika banyak orang Indonesia yang akhirnya mendukung kedatangan dan tujuan Nika ke Indonesia, bahkan mereka bersedia bergabung dengan tentara tersebut. Jumlah orang Indonesia yang bekerja sama atau yang terpaksa bekerja sama dengan Nika pun terbilang cukup banyak. Kebanyakan dari mereka adalah raja-raja kecil di luar Pulau Jawa yang dipengaruhi oleh Belanda agar berpihak kepada Nika yang ingin mendirikan negara-negara boneka. Fakta yang ketiga, Nevis atau Intel Belanda yang intai Indonesia. Netherlands East Indies Forces Intelligence Service atau Nevis adalah mata-mata Belanda yang didirikan di Australia dan bermarkas di Melbourne. Tujuan didirikannya badan intelijen ini adalah untuk mengumpulkan informasi agar bisa kembali menduduki wilayah Indonesia. Tentu saja, agen rahasia ini pun tak hanya dari karangan orang Belanda, tapi juga banyak agen-agen yang direkrut berasal dari Indonesia. Fakta yang terakhir atau fakta yang keempat yaitu Nika dan kaum militer bayaran. Banyak sekali dari para pemuda Indonesia yang menjadi pengangguran sebagai akibat dari peperangan yang begitu menyengsarakan. Ketika Nika kembali masuk ke Indonesia, di beberapa daerah KNIL mulai merekrut banyak pemuda Indonesia untuk menjadi serdadu KNIL. Gaji menjadi serdadu KNIL pun cukup menggiurkan untuk ukuran kesengsaraan di zaman itu. Para Indonesia pun dihadapkan dengan dua pilihan, menjadi serdadu KNIL atau mati kelaparan. Tentu, mereka yang tak ingin cepat-cepat bertemu dengan penciptanya memilih untuk berkhianat dan menjadi serdadu KNIL. Akan tetapi, ada alasan lain ketika para pemuda Indonesia memutuskan untuk menjadi serdadu Belanda, yaitu balas dendam. Setelah kerusuhan anti-Belanda yang terjadi saat masa bersiap, yang tentu dilupakan dalam sejarah Indonesia masa kini, membuat banyak orang Belanda ketakutan. Di dalam masa bersiap ini, para pemuda Republik yang benci pada orang-orang Belanda pun melakukan tindakan semena-mena dengan melakukan penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, bahkan pembunuhan kepada orang-orang Belanda asli maupun orang pribumi yang bekerja untuk Belanda. Jadi, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa betapa beratnya perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan negara kita. Bahkan pada saat negara kita sudah merdeka pun, para pahlawan tetap berjuang. Karena walaupun negara kita sudah merdeka, negara kita tidak terlepas dari upaya-upaya penjajahan dari bangsa lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.